Pagi itu, cahaya matahari menyelinap lembut dari sela-sela tirai kamar tidur pasangan suami istri itu. Rena membuka mata lebih dulu. Ia memutar tubuhnya pelan, melihat wajah Dimas yang masih tertidur di sampingnya. Pria itu tampak lelap, wajahnya tenang, tak ada beban yang terlihat. Senyum kecil tersungging di bibir Rena. Ia merapikan rambut yang menutupi dahi suaminya lalu bangkit dari tempat tidur tanpa membangunkannya. Sudah menjadi rutinitasnya selama 3 tahun terakhir pernikahan mereka. Rena akan bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan dan bekal makan siang untuk suaminya. Meski tak pernah diwajibkan, ia melakukan semua itu dengan tulus, penuh cinta. Ia selalu percaya, hal-hal kecil seperti inilah yang menjaga kehangatan rumah tangga mereka. Dapur rumah mereka sederhana namun bersih dan nyaman. Di sudutnya terdapat rak berisi bumbu-bumbu lengkap, dan di meja kayu mungil itulah Rena mulai meracik menu hari ini. Tumis brokoli dengan potongan ayam dan saus tiram, ditambah telur dadar gulung serta nasi pulen hangat. Ia tahu Dimas menyukai makanan rumahan yang praktis namun lezat. Sesekali ia mencicipi masakannya dan mengingat-ingat apakah Dimas pernah mengeluh soal rasa atau porsi. Tapi sejauh ini, sang suami selalu memuji dan menghabiskan bekalnya. Saat jam menunjukkan pukul 6.30, Rena menyusun sarapan di meja makan. Aroma sedap perlahan menyebar ke seluruh penjuru rumah. Tak lama kemudian, Dimas muncul dari arah kamar mandi, dengan rambut setengah basah dan senyum mengembang di wajahnya. Wangi sekali pagi ini. Menu andalan istri tercinta lagi, ya? Godanya sambil mendekat dan mengecup kening Rena. Rena tertawa kecil. Tumis brokoli favoritmu. Kamu butuh energi, kan? Katanya hari ini ada presentasi penting. Benar sekali. Makanya aku harus kenyang dulu. Kalau presentasi sukses, semua berkat koki pribadiku, ujarnya sambil menarik kursi dan mulai menikmati sarapan. Mereka makan bersama dengan obrolan ringan. Tentang pekerjaan Dimas, tentang tanaman bunga Rena di halaman, bahkan tentang kucing tetangga yang sering masuk rumah tanpa izin. Tak ada nada tinggi, tak ada tatapan dingin, semuanya berjalan dalam harmoni yang membahagiakan. Bagi siapapun yang melihat dari luar, rumah tangga mereka tampak sempurna. Setelah sarapan, Dimas merapikan jasnya dan memasukkan bekal yang disiapkan Rena ke dalam tas. Sebelum pergi, ia tak pernah lupa untuk memeluk dan mencium istrinya. Doakan aku, ya, sayang. Pasti, balas Rena sambil tersenyum. Semangat, ya. Jangan lupa makan siangmu. Setelah pintu tertutup, rumah itu menjadi hening. Namun bagi Rena, keheningan seperti itu adalah momen yang damai. Ia menikmati waktunya untuk membersihkan rumah, menyiram bunga, dan mengelola bisnis kecil online-nya dari rumah. Ia menjual berbagai jenis camilan dan kue kering yang cukup laris di kalangan ibu-ibu komplek dan kantor. Sesekali, ia menerima telepon dari ibunya di kampung. Mereka berbincang ringan tentang kabar saudara, tentang panen durian, dan tentang kapan Rena dan Dimas akan memberikan cucu pertama. Pertanyaan itu selalu diiringi tawa, karena Rena dan Dimas memang sepakat untuk tidak terburu-buru memiliki anak. Mereka ingin memantapkan karir dan kondisi rumah tangga terlebih dahulu. Yang penting kalian rukun terus, ya, nak, ujar ibunya lembut di ujung telepon. Rena mengangguk sambil menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Insya Allah, Bu. Dimas itu orangnya baik sekali. Aku bersyukur dapat suami seperti dia. Memang, selama ini tak pernah sekalipun Dimas membentak atau meninggikan suara. Bahkan jika ada perbedaan pendapat, Dimas lebih sering mengalah. Ia juga ringan tangan dalam urusan rumah. Pernah suatu waktu Rena sakit demam, Dimas yang memasak dan mencuci semua pakaian. Tak ada keluhan, hanya perhatian yang membuat Rena merasa sangat beruntung. Malam harinya, Dimas pulang lebih cepat. Katanya,
Presentasinya berjalan lancar dan ia ingin makan malam bersama istrinya. Rena menyambutnya dengan pelukan hangat di depan pintu. Di meja makan, mereka menikmati sup jagung dan ikan bakar sambil menonton acara komedi favorit mereka. Tawa mereka bersahutan, memenuhi ruang tamu. Kadang aku mikir, ujar Dimas tiba-tiba, kalau setiap hari seperti ini, aku nggak butuh liburan mahal. Rumah ini udah cukup bikin aku bahagia. Rena menatapnya, matanya berbinar. Aku juga. Aku nggak minta apa-apa selain kamu tetap seperti sekarang. Setia dan pulang tepat waktu. Dimas tertawa. Aduh, berat amat permintaannya. Tapi baiklah, akan aku usahakan. Hari-hari seperti itu berlalu dengan tenang. Setiap pagi Rena bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan dan bekal. Setiap sore ia menunggu di rumah, menyambut suaminya dengan senyuman. Mereka punya rutinitas yang indah, menonton film bersama di akhir pekan, pergi ke taman untuk jogging ringan, dan kadang bersepeda di sekitar kompleks sambil membahas rencana masa depan. Rena tidak pernah merasa curiga. Bahkan saat Dimas harus pulang agak larut karena pekerjaan, ia hanya akan mengingatkan lewat pesan, jangan lupa makan, ya. Aku tunggu di rumah. Dan Dimas selalu menjawab, iya, sayang. Kamu juga jaga diri. Rena percaya, komunikasi mereka kuat. Cinta mereka utuh. Dan rumah tangga mereka tak tersentuh oleh drama yang sering dialami pasangan lain. Ia sering merasa bersyukur bisa menikahi lelaki seperti Dimas, yang bukan hanya tampan dan cerdas, tapi juga penuh perhatian. Suatu sore, Rena duduk di halaman rumah sambil membaca buku. Matahari hampir tenggelam dan angin berhembus sejuk. Dimas baru saja mengirim pesan bahwa ia akan pulang sebentar lagi. Rena menyeduh teh hangat dan mempersiapkan cemilan. Ia tahu Dimas suka mengunyah sesuatu sebelum makan malam. Saat suaminya datang, ia disambut aroma harum teh melati dan pisang goreng hangat. Wah, kamu tahu aja aku lagi butuh yang manis-manis, katanya sambil duduk di sebelah Rena. Rena menyender di pundak suaminya. Makanya jangan kebanyakan kerja. Harus ada waktu buat manja juga. Mereka tertawa bersama. Tak ada satupun tanda bahaya dalam hubungan mereka. Semua berjalan seperti dalam dongeng. Romantis, hangat, dan penuh cinta. Namun, mereka tak tahu bahwa kebahagiaan yang terlihat sempurna itu bisa saja retak. Bahwa senyuman yang biasa mereka berikan satu sama lain, bisa jadi akan digantikan air mata. Tapi pada titik ini, Rena tak punya bayangan sedikitpun tentang badai yang akan datang. Ia masih percaya bahwa cinta mereka adalah cinta yang tak tergoyahkan. Sudah 2 minggu terakhir, Rena mulai memperhatikan perubahan kecil dalam rutinitas harian suaminya. Dimas yang biasanya pulang tepat pukul 6 sore, kini mulai datang lebih malam. Kadang jam 7, kadang setengah 8. Bahkan pernah suatu malam, Rena menunggu hingga jam 9 malam baru melihat lampu mobil suaminya menyala di depan rumah. Alasannya selalu sama, lembur karena deadline proyek penting, rapat mendadak dengan klien, atau menyelesaikan laporan akhir bulan. Rena, yang sejak awal percaya penuh pada suaminya, tak pernah menanggapi hal itu sebagai sesuatu yang mencurigakan. Ia hanya menanggapinya dengan senyuman kecil dan berkata, "Kamu pasti capek banget. Sini aku buatin teh." Dimas akan mengangguk lelah, lalu mencium kening Rena sebelum melepas jas dan duduk di sofa. Tidak ada perubahan besar dalam sikapnya yang bisa langsung mencolok. Ia masih mencium Rena sebelum pergi kerja, masih mengucapkan, "Hati-hati di rumah ya, sayang," dan masih menghabiskan bekal makan siang yang disiapkan Rena. Semua terlihat biasa. Namun, tetap saja, ada yang terasa berbeda. Bukan pada sikap yang terlihat, tapi pada suasana yang perlahan berubah. Sesuatu yang halus, samar, namun mulai terasa oleh naluri seorang istri. Awalnya Rena hanya menganggap itu efek kelelahan.
Ia memahami Dimas tengah berada dalam masa sibuk. Ia tahu, sebagai manajer proyek, Dimas sering diberi tanggung jawab besar. Tapi ketika Dimas mulai jarang mengangkat telepon saat di kantor dan membalas pesan dengan sangat singkat, mulai timbul rasa sepi dalam hati Rena. Hari-hari yang biasanya diisi tawa di waktu makan malam kini sering sunyi. Rena tetap menyiapkan makanan seperti biasa, tapi banyak di antaranya hanya tersentuh sedikit. Dimas sering bilang tidak lapar karena sudah makan di kantor. Hal itu cukup membuat Rena mulai berpikir, sejak kapan dia makan malam di kantor? Tak ingin larut dalam prasangka, Rena mencoba mengalihkan pikirannya. Ia mulai kembali menekuni hobinya yang sempat tertunda, membuat kue. Di dapur kecil yang hangat itu, ia mencampur tepung, telur, mentega, dan susu sambil memutar lagu-lagu favoritnya. Suara mixer dan aroma adonan kue seakan menjadi teman pengganti dari obrolan yang mulai jarang ia dapatkan dari suaminya. Kalau aku terus begini, bisa bikin usaha kecil-kecilan, ya? Gumamnya sambil menuang adonan ke loyang. Namun, bukan uang atau keuntungan yang ia kejar. Ia hanya ingin tetap sibuk, tetap merasa berguna, dan, terutama, menjauh dari rasa sepi yang mulai menggerogoti perasaannya diam-diam. Sore itu, Rena memutuskan untuk membawa beberapa kue buatannya ke panti asuhan yang tak jauh dari rumah. Ia mengenal beberapa anak di sana, dan senyum mereka selalu berhasil menghangatkan hatinya. Saat kue disambut dengan antusias, Rena merasa lebih ringan. Ia duduk bersama para pengasuh, mengobrol ringan, lalu kembali ke rumah menjelang malam. Saat memasuki rumah, suasana masih kosong. Lampu belum dinyalakan, artinya Dimas belum pulang. Ia menaruh tasnya, mengganti pakaian, lalu mulai memanaskan sup ayam yang tadi siang ia siapkan. Pukul 7:20, baru terdengar suara mobil masuk ke garasi. Rena segera membuka pintu dan menyambut Dimas yang tampak lelah. Tapi entah mengapa, malam itu Dimas hanya melemparkan senyum tipis. "Maaf ya, sayang. Rapat molor lagi. Padahal tadi siang aku kira bisa pulang cepat." Rena mengangguk sambil membantu melepas jas suaminya. "Nggak apa-apa. Aku udah panasin sup ayam. Mau langsung makan atau istirahat dulu?" "Kayaknya aku mau mandi dulu, biar seger. Tadi sempat kena hujan juga pas pindah gedung." Setelah Dimas masuk ke kamar mandi, Rena mengambil ponsel suaminya yang diletakkan di meja ruang tamu. Bukan karena berniat mengintip. Ia hanya ingin meletakkan ponsel itu di ruang kerja agar tidak tertinggal. Tapi saat ponsel itu menyala karena notifikasi masuk, pandangan Rena secara tidak sengaja tertuju pada nama pengirim pesan yang terpampang di layar. Nadia, sekretaris. Ia tidak tahu siapa Nadia, tapi label, sekretaris, langsung membuat pikirannya bekerja cepat. Sekretaris baru, mungkin, batinnya. Pesan yang masuk singkat saja. "Aku masih mikirin yang tadi di lift tadi siang." Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Rena membeku. Tangan yang memegang ponsel perlahan gemetar. Wajahnya menegang, dan matanya berusaha memahami makna di balik kalimat itu. Apakah hanya bercanda? Atau itu bentuk perhatian? Tapi kenapa harus disampaikan lewat pesan pribadi? Dan di malam hari pula? Hatinya ingin langsung bertanya. Ingin ia konfrontasi saat itu juga. Tapi rasa percaya yang telah lama ia bangun menahan langkahnya. Ia tidak ingin gegabah. Ia hanya meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula, lalu duduk di sofa, diam, dengan dada yang kini mulai sesak. Beberapa menit kemudian, Dimas keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. Ia tersenyum seperti biasa dan duduk di meja makan. Rena mengikutinya sambil menyajikan sup. Ini enak banget. Kamu pakai jahe, ya?" Dimas memuji dengan santai. Rena hanya mengangguk kecil. Senyum yang ia berikan malam itu tak setulus biasanya. Tapi Dimas tidak menyadarinya.
Ia terlalu asyik menikmati makanan dan bercerita soal rapat hari ini, tentang klien baru, tentang proposal yang disetujui, dan soal ide-ide pengembangan kantor. Tak sekalipun ia menyebut nama Nadia. Malam itu, setelah Dimas tertidur, Rena duduk di ruang tamu sendirian. Pikirannya bercabang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak semua pesan harus ditafsirkan buruk. Tapi hati kecilnya mulai menjerit. Ia tahu, seorang istri yang percaya boleh saja menutup mata dari hal-hal kecil. Tapi ia juga tahu, naluri perempuan jarang salah saat ada yang mulai tidak beres. Rena tak tahu apakah ia sedang cemburu, curiga, atau hanya terlalu sensitif. Yang ia tahu, malam itu, ia mulai merasa asing dalam rumahnya sendiri. Bukan karena ada perubahan besar yang terlihat, tapi karena ada perubahan kecil yang terasa. Sejak pesan dari Nadia muncul di layar ponsel Dimas malam itu, hati Rena tak pernah benar-benar tenang lagi. Ia mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tetap memasak, tetap menyambut suaminya dengan senyuman. Namun dalam diam ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia hiraukan. Pagi itu, Dimas seperti biasa bersiap-siap ke kantor. Ia mengenakan kemeja biru muda yang baru disetrika Rena semalam. Namun, saat hendak sarapan, ponselnya berdering. Biasanya, Dimas tidak segan mengangkat telepon di meja makan. Tapi pagi ini berbeda. Ia mengambil ponsel itu dengan cepat dan berjalan ke teras rumah sambil berkata, "Sebentar ya, sayang. Ini urusan kantor." Rena hanya mengangguk, meski hatinya terasa ditusuk. Ia tak berniat menguping, tapi dari jendela dapur yang sedikit terbuka, ia melihat Dimas berbicara sambil sesekali tertawa kecil. Bukan tawa bisnis yang serius. Lebih seperti percakapan santai yang membuatnya nyaman. Sesuatu yang dulu sering dilakukan Dimas hanya dengan dirinya. Saat Dimas kembali ke meja makan, ia bersikap seolah tak ada yang terjadi. "Maaf ya, klien dari Bandung. Nggak tahu kenapa pagi-pagi banget udah nelpon," katanya ringan sambil menyendok nasi goreng. Rena tersenyum kecil. "Iya, nggak apa-apa." Namun diam-diam, hatinya mulai mencatat semua perbedaan. Dimas kini selalu meletakkan ponsel menghadap ke bawah. Bahkan saat mandi pun, ponsel itu tak pernah tertinggal di kamar. Ia bawa ke kamar mandi, ke dapur, kemanapun ia pergi. Padahal dulu, Dimas justru sering meninggalkan ponselnya tergeletak sembarangan. Dan Rena sama sekali tak pernah merasa perlu untuk mengecek isinya. Siang itu, Rena memutuskan keluar rumah sebentar untuk belanja bahan kue. Ia menyukai pasar kecil di sudut kota, yang selain menjual sayur dan bahan segar, juga kerap mempertemukannya dengan kenalan lama. Saat sedang memilih keju di salah satu toko, seseorang menepuk bahunya. Rena." Rena menoleh. Wajahnya langsung berseri melihat siapa yang menyapanya. "Vivi." "Ya ampun, udah lama banget." Vivi adalah teman kuliah Rena dulu. Mereka sempat akrab sebelum akhirnya sibuk dengan urusan masing-masing setelah menikah. "Gila, kamu masih secantik dulu," kata Vivi sambil tertawa kecil. "Lihat dari belakang aja udah langsung tahu itu kamu." Mereka berbincang sejenak di depan toko, membicarakan kabar masing-masing. Vivi ternyata bekerja di perusahaan properti besar yang punya jaringan relasi dengan berbagai perusahaan lain. "Aku sekarang bagian marketing partnership. Jadi kadang harus ngurus klien dari berbagai kantor." Ngomong-ngomong, kayaknya aku pernah lihat suamimu. Dimas ya namanya? Dia kerja di perusahaan PT Mitra Teknologi kan?" Rena mengangguk, sedikit heran. "Iya, memang kenapa?" "Aku beberapa kali lihat dia waktu presentasi gabungan. Waktu itu di gedung pusat. Dia datang bareng sekretarisnya. Cewek cantik juga sih. Kalau nggak salah namanya Nadia ya?" Sekilas, wajah Rena mengeras. Tapi ia berusaha tersenyum. "Iya,
Nadia. Baru, sepertinya. Vivi mengangguk. Iya, mereka kelihatan akrab banget. Sering bareng terus. Bahkan kemarin aku lihat mereka makan siang bareng di resto bawah kantor. Aku kira mereka pasangan, tapi pas aku ingat kamu cerita tentang suamimu, baru nyadar itu kayaknya Dimas. Rena tertawa kecil, mencoba menyembunyikan gejolak hatinya. Oh gitu ya. Mungkin emang tugas kantor. Iya, bisa jadi. Tapi ya, sebagai perempuan kadang suka sensitif lihat yang begituan. Ya kan? Banget, jawab Rena sambil tertawa. Meski senyum itu terasa getir. Sepulang dari pasar, Rena duduk lama di depan meja makan, hanya menatap secangkir teh hangat yang mulai mendingin. Percakapan tadi terus terngiang. Nadia, sekretaris, makan siang bersama. Terlihat seperti pasangan. Meski sudah muncul kecurigaan, ia belum berani menyimpulkan apapun. Ia butuh bukti. Ia tak ingin gegabah menuduh suaminya hanya karena kata orang. Tapi ia juga tak ingin diam. Malam harinya, Rena mulai membuka laptop dan mencari informasi tentang kantor tempat Dimas bekerja. Ia membaca struktur organisasinya, mencari tahu posisi Nadia. Sekretaris direktur. Tapi rupanya ditugaskan juga untuk membantu Dimas karena Dimas tengah mengelola proyek utama perusahaan. Wajar mereka dekat. Tapi, sedekat apa? Gumam Rena pelan. Hari-hari berikutnya, Rena mulai menyusun langkah kecil. Ia tak langsung bertanya pada Dimas, tapi mulai mengamati dari jarak aman. Ia menyimpan setiap nota makan siang yang kadang tertinggal di saku jas Dimas. Ia menemukan bon dari restoran mahal yang tak pernah disebut Dimas sebelumnya. Ia juga mulai mencatat jam kepulangan Dimas, dan sesekali mencoba menghubungi ponsel Dimas dari nomor tak dikenal. Beberapa kali tidak diangkat, namun ada satu waktu di mana suara Nadia terdengar menjawab, "Halo?" Sebelum telepon ditutup cepat. Jantung Rena berdegup keras saat itu. Tapi ia kembali menguatkan diri. Belum ada yang pasti. Ia belum boleh menuduh tanpa bukti nyata. Namun satu malam, semuanya seolah menjadi titik balik. Dimas pulang lebih malam dari biasanya. Ia tampak tergesa, jasnya kusut, dan aroma parfum wanita samar tercium dari bajunya. Bukan aroma parfum Rena. Sesuatu yang manis dan tajam, yang tak pernah ada di rumah ini sebelumnya. Rena pura-pura tak menyadarinya. Tapi malam itu ia tidur dengan mata terbuka. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia tahu, waktunya untuk benar-benar mengambil tindakan. Pagi harinya, Rena mengambil keputusan besar. Ia menghubungi seorang temannya, Budi, yang bekerja di perusahaan outsourcing tenaga kerja. Ia tahu dari cerita Budi, perusahaan tempat Dimas bekerja kerap merekrut petugas kebersihan dari jaringan outsourcing Budi. Setelah percakapan panjang dan diskusi mendalam, Rena membuat permintaan aneh yang membuat Budi terdiam sesaat. "Kamu yakin, Ren? Ini bukan main-main loh. Kamu lulusan S2, punya bisnis kue, dan sekarang kamu mau menyamar jadi OB?" Tanya Budi tak percaya. "Aku nggak butuh gelar kalau rumah tanggaku hancur tanpa aku tahu alasannya. Aku cuma mau lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri." Budi menarik napas panjang. "Kalau kamu udah sebulat itu, aku bantu. Tapi jaga diri ya. Jangan emosi di tempat kerja. Apapun yang kamu lihat, tahan dulu. Aku janji." Dalam waktu seminggu, semua dokumen disiapkan. Rena mengganti penampilannya total. Rambut panjangnya digulung ke belakang. Ia mengenakan seragam kebersihan lengkap dengan masker dan kacamata besar. Ia bahkan mengganti sepatu dengan sneakers lusuh dan tas ransel tua yang biasa digunakan anak magang. Nama yang digunakan, Rita. Status, petugas kebersihan shift pagi. Pada hari pertama, Rena berdiri di depan gedung kantor suaminya. Matanya menatap tinggi ke atas, menatap logo besar PT Mitra Teknologi.
Hatinya berdegup keras. Ia bukan lagi hanya istri Dimas. Ia kini menyamar menjadi seseorang yang tak dikenal. Semua ini demi satu hal, kebenaran. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam gedung. Ia tidak tahu apa yang akan ia lihat di dalam. Tapi ia siap untuk melihat semuanya. Untuk merasakan sakitnya. Untuk membuktikan bahwa naluri seorang istri tak pernah salah. Dan dari kejauhan, di lantai 3 gedung itu, Dimas sedang duduk di ruangannya. Bersama Nadia. Tertawa kecil sambil membahas jadwal meeting. Tak pernah menyangka bahwa sang istri kini sudah ada di dalam gedung yang sama. Menatap mereka dari balik seragam biru pudar. Dengan hati yang mulai retak. Pagi itu, Rena berdiri di depan kaca besar di kamar kosong yang baru saja ia sewa. Kontrakan mungil satu kamar itu berada tak jauh dari kantor tempat Dimas bekerja. Hanya 10 menit berjalan kaki. Di cermin itu, ia melihat bayangannya sendiri. Rambut dikuncir ke belakang, wajah polos tanpa riasan, kulit yang sengaja ia biarkan sedikit kusam karena sinar matahari, dan sepasang kacamata tebal yang membingkai matanya. Baju yang ia kenakan pun berbeda jauh dari biasanya. Seragam biru tua khas petugas kebersihan yang kebesaran di tubuh mungilnya, celana panjang longgar, dan sepatu kets hitam yang usang. Penampilannya kini bukan lagi Rena, istri manajer yang anggun dan lembut. Tapi Rita, seorang wanita biasa dengan hidup yang keras, yang harus bekerja dari pagi hingga sore untuk sekadar mencukupi kebutuhan. Rena menarik napas panjang. Dalam benaknya, wajah Dimas terus berputar. Wajah yang selama ini ia percaya, ia puja, ia banggakan. Namun sejak percakapan singkat dari Nadia muncul di ponsel suaminya, sejak laporan dari teman lamanya menyebutkan Dimas kerap terlihat dekat dengan sekretaris cantik itu, dan sejak aroma parfum asing tercium samar dari pakaian suaminya, Rena tahu, ia tak bisa terus diam. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Maka, dengan keberanian yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, ia mulai menyusun rencana paling gila dalam hidupnya. Menyamar menjadi OB di kantor tempat Dimas bekerja. Awalnya, rencana itu hanya sebuah hayalan. Tapi setelah ia bertemu kembali dengan Budi, teman lamanya yang kini bekerja di perusahaan outsourcing tenaga kerja, semuanya menjadi lebih mungkin. Budi sempat kaget saat mendengar permintaan Rena. Tapi setelah melihat keseriusan di mata perempuan itu, ia setuju membantu. Butuh waktu 2 minggu untuk menyiapkan semuanya. Identitas baru, kartu tanda pengenal palsu atas nama Rita, pelatihan singkat sebagai petugas kebersihan, hingga tempat tinggal baru agar keberadaan Rena tak terendus Dimas. Ia juga mengganti nomor ponsel dan menyimpan ponsel pribadinya di rumah, agar tidak tergoda membuka sosial media atau menghubungi orang terdekat. Kini, semuanya sudah siap. Dengan langkah tegap, Rena melangkah ke arah lobi gedung kantor. Hatinya berdebar. Ini adalah pertama kalinya ia akan berada sedekat ini dengan Dimas. Tanpa dikenali sebagai istri, tanpa status, tanpa pengakuan. Ia hanya seorang OB baru. Tidak ada yang akan menyapa atau menghormatinya. Tidak akan ada, Bu Rena, di sini. Ia melapor ke bagian HR perusahaan, memperlihatkan surat penugasan dari outsourcing, dan dalam hitungan menit ia diberi seragam, alat pembersih, dan daftar tanggung jawabnya. Kamu akan bersih-bersih area lantai 3. Itu bagian manajemen dan ruang direksi. Jangan banyak bicara dengan staf ya. Fokus kerja, ucap pengawasnya dengan nada datar. Rena mengangguk, menundukkan kepala. Lantai 3, disitulah ruang kerja Dimas. Takdir seolah membantunya menyusup ke titik yang tepat. Saat ia sampai di lantai 3, suasana kantor masih lengang. Beberapa karyawan baru berdatangan, sebagian masih sibuk membuka laptop dan membuat kopi. Rena berjalan pelan, menyapu koridor satu persatu. Ia berusaha tak menoleh berlebihan. Namun dari balik kacamatanya,
ia mencuri pandang. Di sudut kanan lorong, ada ruangan dengan plakat, Manajer Proyek Dimas Pratama. Jantungnya berdegup tak karuan. Di balik pintu kaca buram itu, ia melihat siluet suaminya yang sedang duduk membungkuk, memeriksa laptop. Rena buru-buru menunduk, pura-pura menyapu lantai di dekat ruang meeting kecil. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Nadia muncul, mengenakan blus putih dan rok pensil ketat. Wajahnya cantik, tubuhnya ramping, dan penampilannya rapi. Ia membawa 2 gelas kopi dan masuk ke ruangan Dimas sambil tertawa kecil. "Hari ini saya bikin kopi spesial buat Pak Dimas. Semoga makin semangat ya." Suara Nadia terdengar nyaring meski pintu belum tertutup rapat. "Wah, spesial terus ya, Nadia. Jadi makin betah kerja nih," jawab suara Dimas yang terdengar akrab, bahkan sedikit menggoda. Rena menghentikan gerakan sapunya. Tangannya mengepal di balik pegangan gagang kayu. Dadanya sesak. Mendengar suara Dimas begitu akrab dengan perempuan lain membuat hatinya seperti dilukai pisau tumpul. Tidak langsung mati, tapi perlahan-lahan mengiris perasaan yang selama ini ia jaga. Namun ia tahu, belum saatnya bertindak. Ia harus sabar. Ia harus mengumpulkan semuanya. Bukti, saksi, dan keberanian lebih besar dari ini. Maka ia berjalan menjauh, masih memanggul alat pel lantai, masih menjadi Rita si OB baru. Hari demi hari berlalu. Rena mulai terbiasa dengan ritme kerja. Ia datang pukul 7 pagi, menyapu, mengepel, membersihkan pantry, dan kadang disuruh membuatkan kopi. Para staf manajemen nyaris tidak pernah menyapanya. Hanya 1-2 yang tersenyum sekilas. Sisanya bahkan tak menoleh. Termasuk Dimas. Beberapa kali mereka berpapasan di koridor, namun tak sekalipun suaminya itu mengenalinya. Wajahnya yang biasa tampak penuh kasih kini dingin dan profesional di hadapan staf dan OB. Itu menyakitkan, namun di sisi lain memberi keuntungan besar. Artinya, penyamarannya berhasil. Setiap kali melihat Nadia keluar masuk ruangan Dimas sambil tertawa dan membawa dokumen, atau duduk di pantry terlalu lama sambil berbincang dengannya, Rena mencatat semuanya. Ia menulis kejadian-kejadian itu di buku catatan kecil yang ia sembunyikan di saku belakang. Mulai dari jam-jam pertemuan, percakapan yang terdengar sepintas, hingga kebiasaan-kebiasaan mereka berdua yang tampak semakin dekat. Sampai suatu hari, Rena mendapatkan sesuatu yang lebih. Siang itu, kantor sedang sepi karena sebagian besar staf pergi makan siang. Rena membersihkan ruang meeting kecil di ujung lorong. Saat ia berjalan kembali ke lorong utama, ia melihat pintu ruang kerja Dimas sedikit terbuka. Ia bisa mendengar suara tawa Nadia di dalam. Ia mendekat perlahan, langkahnya ringan, hampir tak bersuara. "Kalau nanti jadi ke Bandung, jangan lupa bawa aku ya, Pak." Suara Nadia terdengar menggoda. "Kamu pasti aku ajak. Tapi jangan bilang-bilang ke orang kantor. Ya, nanti ribet urusannya," balas Dimas pelan. "Aku bisa diam kok. Yang penting kita punya waktu berdua." Rena menjauh cepat, tangannya gemetar. Kali ini bukan lagi dugaan. Ini adalah kalimat yang nyata. Bukti bahwa mereka memang memiliki hubungan yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Malam harinya, Rena kembali ke kontrakannya. Ia duduk di pojok ruangan, membuka buku catatan kecilnya, dan mencatat kata demi kata yang ia dengar siang tadi. Dadanya terasa seperti ditimpa batu besar. Tapi matanya tidak lagi berlinang. Tidak ada air mata. Yang ada hanya amarah dan tekad. Tekad untuk terus menyamar. Untuk terus mengamati. Untuk menyiapkan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Beberapa hari kemudian, saat sedang menyapu pantry, Nadia masuk sendirian. Ia sibuk memilih kopi instan. Rena berdiri tak jauh darinya, menunduk, sambil menyapu lantai. "Huff, capek banget hari ini," gumam Nadia sambil membuka bungkus kopi. Ia menoleh sekilas ke arah Rena.
Kamu OB baru ya? Rena mengangguk pelan. Iya, Mbak. Kamu tahu nggak, Pak Dimas itu orangnya keren banget loh. Gimana ya? Dia tuh beda dari bos-bos yang lain, ujarnya sambil tersenyum sendiri. Rena pura-pura tertawa kecil. Iya ya, Mbak. Kalau kamu kerja rajin, siapa tahu bisa kayak aku. Awalnya aku cuma resepsionis loh, sekarang jadi sekretaris pribadi. Yang penting pintar ambil hati bos, katanya sambil mengedipkan mata. Rena hanya menunduk, menggenggam erat gagang sapunya. Setelah Nadia keluar, Rena berdiri lama di pantry. Bukan karena lelah, tapi karena ingin meyakinkan diri bahwa apa yang ia lakukan sekarang adalah jalan terbaik untuk membongkar segalanya. Bukan dengan marah, bukan dengan tangis, tapi dengan bukti dan kebenaran yang akan menghantam mereka ketika mereka paling tidak siap. Dan Rena, si OB palsu itu, terus menyapu dan mengepel. Di tengah ruangan mewah yang penuh pengkhianatan, ia menyusun tiap potongan puzzle, sedikit demi sedikit, hingga semuanya lengkap. Hingga tiba saatnya, bukan hanya mereka yang akan terkejut, tapi seluruh ruangan ini akan tahu siapa sebenarnya dirinya. Hari-hari terasa semakin berat bagi Rena. Tubuhnya boleh lelah karena harus menyapu lantai, mengepel koridor panjang, dan menata ruang pantry setiap pagi hingga sore. Tapi semua kelelahan fisik itu tak sebanding dengan lelahnya hati, lelah menahan perih, lelah berpura-pura tidak tahu, dan lelah menyaksikan suami sendiri tertawa mesra bersama perempuan lain, tepat di depan matanya. Namun, Rena masih bertahan. Ia masih memainkan perannya sebagai Rita, petugas kebersihan yang tak dianggap, yang bahkan tak diperhatikan. Justru itu keuntungannya. Status, tak terlihat, memberinya kesempatan untuk menyaksikan semuanya, tanpa dicurigai, tanpa disadari. Dan semakin hari, semakin banyak yang ia lihat, semakin dalam luka yang terbentuk di hatinya. Pagi itu, seperti biasa, ia membersihkan ruang koridor lantai 3. Di kejauhan, ia melihat Dimas berdiri bersama Nadia di dekat ruang kopi. Keduanya tertawa pelan. Nadia berdiri agak dekat, tubuhnya miring ke arah Dimas, seolah memberi sinyal ingin diperhatikan lebih. Tangannya sesekali menyentuh lengan Dimas sambil tertawa kecil. Bahkan Rena melihat Nadia memperbaiki dasi suaminya sambil mengatakan sesuatu yang membuat mereka tertawa bersama. Dimas tidak menolak, tidak menjauh, tidak juga terlihat risih. Ia hanya tersenyum, menatap Nadia, lalu berkata, "Kamu memang paling tahu cara bikin hari Senin jadi lebih ringan." Itu bukan candaan biasa antara rekan kerja. Rena tahu pasti. Itu adalah kalimat seorang pria kepada wanita yang membuatnya nyaman, bukan kepada sekadar bawahan, bukan kepada sekadar rekan kerja, tapi kepada seseorang yang telah mengambil ruang yang seharusnya hanya dimiliki istri. Tangannya yang menggenggam sapu mulai gemetar, tapi wajahnya tetap datar. Ia menunduk, melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang mulai hancur. Ia harus kuat. Ia tidak boleh emosional. Belum saatnya. Saat jam istirahat siang tiba, biasanya kantor mulai lengang. Para staf dan manajer turun ke kantin bawah atau ke restoran sekitar kantor untuk makan siang. Rena memanfaatkan waktu ini untuk bersih-bersih pantry. Tapi siang itu, langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu dari balik kaca besar di sudut lorong. Dimas dan Nadia. Mereka berjalan berdampingan, menuju lift. Dimas tampak memegang ponselnya di satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam tangan Nadia. Genggaman itu tak seperti rekan kerja. Genggaman itu erat, nyaman, dan tak menyembunyikan rasa. Nadia tertawa dan mencubit lengan Dimas, lalu bersandar sejenak ke bahunya saat mereka menunggu lift terbuka. Rena berdiri membeku di balik pilar. Ia menahan napas. Dunia seolah berhenti berputar untuk beberapa detik. Suaminya, lelaki yang setiap pagi dicium dan diberi doa olehnya, kini menggandeng tangan wanita lain, tanpa rasa bersalah,
tanpa merasa perlu bersembunyi. Saat pintu lift terbuka, Nadia menarik tangan Dimas masuk sambil berkata, "Hari ini aku mau makan di tempat favoritku. Tapi kamu yang traktir, ya?" Dimas terkekeh. "Asal kamu tetap manis begini, semua juga aku traktir." Pintu lift menutup, menyisakan lorong yang kini sunyi kembali. Rena tak bisa bergerak. Matanya mulai basah, namun air mata itu tidak sempat jatuh. Ia hanya memejamkan mata kuat-kuat, menahan sesak di dada yang seperti hendak meledak. "Aku lihat sendiri," bisiknya. "Akhirnya aku lihat dengan mata kepala sendiri." Ia berjalan pelan ke toilet karyawan dan mengunci diri di dalam salah satu bilik. Di sana, ia duduk di lantai, menggenggam kerah bajunya yang basah oleh keringat dan rasa sakit. Tangisnya pecah. Tapi ia pastikan suaranya tak terdengar. Ia menjerit dalam diam. Memukul dada sendiri, menahan rasa marah dan kecewa yang begitu besar. Namun, di sela isaknya, ia berbisik lirih, "Aku belum boleh menyerah. Aku belum boleh hancur sekarang. Aku harus kuat, demi diriku sendiri." Ketika tangisnya mereda, ia keluar dari toilet dan kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Tapi hatinya telah berubah. Ia tak lagi hanya mencurigai. Ia tak lagi hanya menduga. Ia sudah menyaksikan. Ia sudah melihat segalanya. Dan sekarang, saatnya mengumpulkan bukti. Malam itu, setelah kembali ke kontrakan mungilnya, Rena duduk di depan laptop tua yang ia bawa dari rumah. Ia membuka semua catatan yang sudah ia tulis sejak awal penyamarannya. Ia menyalin semua menjadi dokumen lengkap. Tanggal, jam, tempat, percakapan yang ia dengar, interaksi yang ia lihat. Ia juga mulai menyiapkan satu hal yang lebih penting. Kamera kecil yang bisa ia sematkan di kantong seragam OB-nya. Kamera itu ia beli beberapa hari lalu secara online. Ukurannya mungil, nyaris tak terlihat. Sekilas tampak seperti gantungan kunci biasa. Tapi bisa merekam video jernih dan menyimpan hingga beberapa jam. Besok, ia akan membawanya. Keesokan harinya, ia datang lebih awal. Ia memasang kamera kecil itu di bagian atas kantong bajunya. Dari luar tampak biasa saja. Tapi dari dalam, kamera itu merekam setiap detik pergerakan di sekitarnya. Ia berjalan ke lantai 3 seperti biasa, menyapu lantai sambil sesekali berdiri tak jauh dari ruang Dimas. Seperti biasa pula, Nadia datang dengan senyum cerah dan pakaian rapi. Ia membawa 2 cup kopi dan langsung masuk ke ruangan Dimas. Pintu tak langsung ditutup. Dan dari posisinya, Rena bisa merekam sebagian percakapan mereka. "Semalam aku mimpi aneh, tahu nggak?" kata Nadia sambil duduk di meja Dimas. "Mimpi apa?" tanya Dimas santai. "Mimpi kamu ngajak aku tinggal bareng. Tapi di rumah kecil, bukan di apartemen." Dimas tertawa pelan. "Mungkin itu pertanda. Mungkin kita memang harus mulai serius." "Yakin? Kamu tega ninggalin istrimu?" Dimas terdiam sejenak. Dia nggak tahu apa-apa. Selama ini dia terlalu percaya. Dan, hubungan kami juga sudah hambar. Rena hampir jatuh mendengar itu. Tapi ia tetap berpura-pura mengepel. Bahkan ketika hatinya seperti disayat sembilu. Kalimat Dimas barusan seperti pisau yang mengiris harga dirinya sebagai istri. Hubungan kami sudah hambar. Kalimat itu akan terus terngiang dalam benaknya. Siang itu, ia kembali memergoki Dimas dan Nadia makan siang bersama. Kali ini mereka duduk di salah satu restoran Jepang tak jauh dari kantor. Rena mengendap-endap masuk, membawa alat pelnya dan bersih-bersih di area belakang restoran, sambil merekam dari jauh dengan kamera tambahan yang ia sematkan di kancing bajunya. Dimas dan Nadia tertawa, menyuapi satu sama lain, lalu saling menggenggam tangan di atas meja. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa wanita yang duduk di sudut restoran itu, yang tampak seperti petugas cleaning service biasa, adalah Rena,
istri yang selama ini mereka hianati. Sampai di titik itu, Rena tahu bahwa semua bukti sudah cukup. Ia punya catatan, rekaman suara, dan kini rekaman video. Ia hanya perlu waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya. Ia tidak ingin hanya sekadar memergoki, lalu marah dan menangis. Tidak. Ia ingin membuat mereka terdiam. Ia ingin mempermalukan keduanya dengan cara paling elegan, di hadapan orang-orang yang selama ini mereka bodohi. Saat ia berjalan pulang sore itu, matahari hampir tenggelam. Langit jingga membentang di atas gedung-gedung tinggi. Rena menatap langit itu dengan mata kosong. Di satu sisi, ia merasa lelah dan hancur. Tapi di sisi lain, ia mulai merasa kuat. Karena sekarang, ia bukan lagi Rena yang hanya menunggu di rumah sambil menanti suami pulang. Ia bukan lagi istri yang membutakan diri demi cinta. Ia telah berubah. Ia adalah Rena yang telah menyaksikan segalanya dengan mata kepala sendiri. Dan waktu mereka akan segera habis. Beberapa hari terakhir, Rena tak lagi sekadar menjadi pengamat pasif. Ia mulai mengambil langkah-langkah kecil namun berarti. Setiap ucapan, gestur, bahkan lirikan mata Dimas dan Nadia tak lagi hanya direkam dalam ingatan, tapi dalam bentuk nyata, rekaman, catatan, foto, dan video. Semua bukti itu disimpan rapi dalam satu folder tersembunyi di laptop tuanya, lengkap dengan tanggal dan keterangan waktu. Kali ini, ia tak ingin hanya berdebat tanpa dasar. Ia ingin ketika waktunya tiba, segalanya terbongkar dengan gamblang, telak, dan tak terbantahkan. Langkah terbesarnya sejauh ini adalah memasang alat perekam suara di ruang kerja Dimas. Ia sudah memikirkan cara paling aman dan efektif agar tidak mudah dicurigai. Suatu pagi, sebelum karyawan lain tiba, ia masuk ke ruangan Dimas dengan alasan membersihkan lantai. Sambil mengepel, ia dengan cepat menyelipkan alat perekam suara kecil berbentuk flash disk di bawah meja kerja, tepat di sisi kaki meja yang menempel dengan tiang logam. Posisi itu strategis dan tidak akan mudah terlihat oleh siapapun, bahkan oleh Dimas sendiri. Rena sengaja memilih hari Senin untuk memulainya. Ia tahu, awal pekan adalah waktu paling sibuk dan biasanya Dimas akan menghabiskan lebih banyak waktu di ruang kerjanya bersama Nadia. Dan benar saja. Saat mendengarkan hasil rekaman malam harinya, Rena harus menutup mulutnya sendiri agar tak menjerit. Jadi, kamu udah booking hotelnya? Suara Nadia terdengar jelas. Iya. Kamar suite. Ada balkon dan bathtubnya. Kamu pasti suka, jawab Dimas santai. Suaranya terdengar sangat mesra. Aku deg-degan. Loh, kita pergi berdua. Itu artinya. Nadia terkikik pelan. Tenang aja. Aku bilang ke Rena kalau aku ada dinas luar kota. Dia pasti percaya. Dia kan gak pernah curiga apa-apa. Rena terdiam. Napasnya tercekat. Hening sejenak, lalu suara kursi bergeser terdengar. Jangan sekarang, nanti ketahuan. Suara Nadia terdengar panik tapi menggoda. Aman kok. Di lantai ini cuma OB yang bersihin. Lagian OB yang baru itu pendiam banget. Jarang lihat-lihat juga. Perut Rena seperti diaduk. Telinganya panas. Ia menggigit bibirnya sendiri hingga nyaris berdarah. Betapa sakitnya mendengar suaminya membicarakan dirinya sendiri sebagai istri. Dengan begitu enteng, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Bahkan Nadia pun menyebut dirinya seperti tak berarti apa-apa. Mereka tak tahu bahwa OB pendiam yang mereka remehkan itu adalah wanita yang sedang mereka hianati bersama-sama. Malam itu, setelah menyimpan rekaman suara di folder khusus, Rena duduk lama di depan cermin. Wajahnya tampak lebih pucat, namun sorot matanya tak lagi rapuh. Di matanya kini tumbuh luka yang telah mengeras menjadi tekad. Ia melihat dirinya bukan sebagai korban lagi, tapi sebagai seseorang yang akan membalikkan keadaan. Esok harinya, saat ia kembali bekerja, Nadia datang ke kantor dengan wajah cerah.
Ia bahkan menyapa beberapa staf lain dengan suara lebih ramah dari biasanya. Wajahnya bersinar. Penampilannya lebih mencolok. Bahkan lipstiknya hari itu tampak lebih tebal dari biasa. Rena mengamati dari jauh sambil mengumpulkan potongan-potongan informasi. Ia tahu, waktu keberangkatan mereka makin dekat. Dan benar saja. Pada Rabu malam, ketika Rena sedang menyiapkan makanan kecil di kontrakan, ponselnya berbunyi. Nama Dimas tertera di layar. Rena menatap nama itu lama sebelum akhirnya mengangkat. Sayang, suara Dimas terdengar biasa, tanpa rasa bersalah. Besok aku dinas ke Semarang. Ada meeting 2 hari. Jadi kemungkinan aku nginep 1 malam ya. Meeting apa? Tanya Rena pelan. Suaranya dikendalikan agar tetap terdengar netral. Proyek baru. Klien dari luar negeri. Nggak bisa diundur. Oh, ya sudah. Jaga kesehatan, ya. Dimas tersenyum di seberang, meski Rena tak bisa melihatnya. Iya, nanti aku kabari kalau sudah sampai hotel. Setelah telepon ditutup, Rena langsung membuka folder bukti di laptopnya. Ia membuka email yang sudah ia salin diam-diam dari komputer kantor, lalu mencocokkan data reservasi hotel. Dan seperti dugaan, ada nama Dimas Pratama dan Nadia Oktaviani dalam satu pemesanan kamar di sebuah hotel mewah di pusat kota Semarang. Tanggal check-in, besok. Durasi menginap, 2 malam. Tipe kamar, eksekutif suite. Rasa perih yang sempat menghantam hatinya kini berubah menjadi ledakan emosi yang terkontrol. Bukan kemarahan yang membabi buta, tapi kemarahan yang tenang, dingin, dan terstruktur. Malam itu, ia duduk di depan papan tulis kecil yang ia pasang di kamar. Di atasnya tertulis besar-besar, rencana balasan. Di bawahnya, ia mulai menulis dengan spidol. Rekam semua bukti audio, video, tanda centang tebal. Dapatkan konfirmasi pemesanan hotel, tanda centang tebal. Siapkan saksi. Susun presentasi pengungkapan. Tentukan waktu eksekusi. Kembali dari Semarang. Ia tahu, waktu terbaik untuk memukul adalah saat lawan merasa paling aman. Dan Dimas akan merasa paling aman ketika kembali dari dinas luar kota. Saat pikirannya santai, merasa bebas, dan percaya bahwa semuanya telah berjalan lancar. Maka di sanalah, Rena akan mengungkap semuanya. Tapi ia tak bisa bekerja sendiri. Ia butuh saksi. Ia butuh tempat. Ia butuh ruang yang cukup untuk menampar mereka dengan fakta di depan wajah-wajah yang selama ini hanya tahu sisi baik Dimas sebagai manajer sukses. Dan ia tahu tempat yang paling tepat untuk itu. Rapat evaluasi bulanan kantor. Acara yang biasa diadakan tiap bulan oleh tim manajemen, di mana semua divisi akan berkumpul di ruang meeting besar lantai atas. Di sana ada direktur, kepala divisi, staf, dan seluruh jajaran penting perusahaan. Rena mulai menyusun ulang strategi. Ia mulai berbicara lebih banyak dengan OB lain. Ia mencari tahu siapa yang bisa dipercaya, siapa yang pernah melihat sesuatu yang mencurigakan dari Dimas dan Nadia. Ia menemukan 2 orang, Mbak Tari, OB senior yang sudah lebih dari 5 tahun bekerja di kantor itu, dan Pak Supardi, penjaga parkir yang sering melihat Dimas dan Nadia pergi berdua naik mobil dinas. Aku sering lihat mereka naik mobil dinas bareng. Biasanya jam makan siang. Kadang sore juga pergi berdua, ujar Pak Supardi saat Rena pura-pura mengobrol saat jam istirahat. Kalau kamu tanya kenapa mereka bisa pergi terus, aku juga bingung. Tapi mereka memang deket banget. Orang kantor udah pada bisik-bisik juga. Cuma nggak ada yang berani ngomong. Tambah Mbak Tari. 2 orang saksi itu sudah cukup. Tidak perlu banyak. Yang penting cukup kuat untuk menyokong bukti-bukti yang akan ia tampilkan nanti. Rena mulai mencetak semua bukti. Ia membuat salinan rekaman dalam bentuk transkrip. Ia menyalin file video ke flash disk cadangan.
Ia bahkan mengedit sebagian rekaman agar lebih jelas dan mudah dipahami jika nanti diputar di ruangan besar. Ia menyiapkan satu map berisi semua dokumen, email pemesanan hotel, foto saat mereka bergandengan tangan, transkrip percakapan, hingga hasil rekaman suara dengan kutipan kata-kata paling menusuk dari Dimas. Segalanya telah siap. Malam terakhir sebelum Dimas kembali dari Semarang, Rena duduk di balkon kecil kontrakannya. Di tangannya ada secangkir teh yang kini sudah dingin. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang, tapi tak lagi merasa kecil atau rapuh. Ia tahu, esok adalah hari yang panjang. Esok adalah hari di mana pengkhianatan akan dibuka, dan ia, wanita yang selama ini dipandang sebelah mata, akan berdiri sebagai sosok yang tak bisa lagi diremehkan. Ia tidak hanya akan mempermalukan mereka. Ia akan membuat mereka tahu bahwa cinta yang dikhianati bisa menjadi kekuatan paling mematikan. Dan pagi itu akan segera datang. Pagi itu, Rena duduk di meja makan rumahnya dengan wajah tenang. Di hadapannya, Dimas tengah sibuk memeriksa ponsel sambil sesekali mengangkat cangkir kopi. Tak ada yang mencurigakan dari raut wajah Rena. Tak ada nada tinggi dalam suaranya, bahkan tatapannya masih sama lembut seperti istri penyayang pada umumnya. Padahal dalam pikirannya, sebuah rencana besar sedang bergulir. Ia hanya butuh beberapa langkah lagi untuk membuka topeng Dimas. "Mas," ucap Rena sambil menaruh sendok, "sepertinya aku harus ke Bandung. Ibu mendadak jatuh sakit. Katanya semalam sempat pingsan di dapur." Dimas menoleh, mengernyit sebentar lalu kembali menatap ponsel. "Loh, kok baru bilang sekarang?" "Tadi pagi Mbak Tari telepon. Aku langsung pesan tiket kereta malam ini. Nggak tenang rasanya kalau cuma dikabari lewat video call." Dimas mengangguk. "Iya sih. Ya udah, kamu kesana aja. Tapi nggak usah lama-lama ya, Mas kangen." Rena tersenyum kecil. "Iya. Paling 2 atau 3 hari." Dalam hati, Rena mencatat respons Dimas. Tak ada sedikit pun kekhawatiran, tak ada tawaran untuk ikut, bahkan tak ada rasa tergesa untuk mengantar. Ini membuktikan bahwa Dimas merasa bebas saat Rena tak ada. Dan justru kebebasan itulah yang akan ia gunakan untuk menjebak Dimas dalam perangkapnya sendiri. Siang itu, setelah Dimas berangkat ke kantor, Rena memanggil asisten rumah tangga, Bu Sri, ke ruang tamu. "Bu Sri, saya mau minta tolong. Mulai besok sampai 3 hari ke depan, Ibu ambil cuti dulu ya. Saya mau ke Bandung, rumah akan kosong," kata Rena pelan. Bu Sri sempat terkejut. "Kosong, Bu? Nanti Pak Dimas gimana makannya?" "Nggak apa-apa, saya udah titip makanan catering. Tapi Ibu cuti aja dulu. Saya ingin rumah benar-benar kosong." Walau agak ragu, Bu Sri mengangguk. Ia tahu majikannya bukan orang sembarangan dalam mengambil keputusan. Maka malam itu, setelah Rena menyiapkan koper kecil, ia benar-benar pergi, namun bukan ke Bandung. Rena menginap di kontrakannya yang telah menjadi markas kecil selama penyamarannya sebagai OB. Ia ingin rumahnya benar-benar sepi, tanpa jejak, tanpa satupun saksi. Karena malam ini, ia ingin melihat apakah suaminya benar-benar akan membawa wanita itu ke rumah yang dulu mereka bangun bersama. Rumah yang dulu penuh canda dan cinta, namun kini menjadi ladang kebohongan. Dan dugaan Rena tak meleset. Pukul 20.40, tepat saat langit mulai mendung, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Dari balik tirai kamar kontrakan yang menghadap jalan, Rena memperbesar layar ponsel yang terhubung dengan kamera CCTV rumah. Ia melihat Dimas keluar dari mobil, mengenakan kemeja santai. Di kursi penumpang, Nadia keluar sambil tertawa kecil, mengenakan dress mini berwarna krem, terlalu santai untuk tamu biasa. Dimas membuka pintu pagar dan memberi aba-aba agar Nadia masuk lebih dulu. Lalu keduanya masuk ke dalam rumah dengan langkah santai, seolah tak takut ketahuan, seolah rumah itu milik mereka berdua.
Rena menarik napas dalam. Tangan kirinya menggenggam erat kursi kayu, sementara tangan kanannya menekan tombol rekam dari aplikasi kamera. Ia tahu betul setiap sudut rumah, dan kamera yang ia pasang di beberapa titik, atas rak buku, balik hiasan dinding, dan di pojok plafon dapur, akan merekam semua yang terjadi malam itu. Di ruang tamu, Nadia melepas sepatu dan menjatuhkan tubuh di sofa panjang milik Rena. Sofa itu dibelinya dari hasil tabungan menjahit spray dan taplak meja di awal pernikahan dulu. Kini wanita lain mendudukinya dengan santai, menyilangkan kaki sambil memainkan rambut. "Rumahmu nyaman banget, Mas." Suara Nadia terdengar di speaker ponsel Rena. "Kok kamu nggak pernah ngajak aku ke sini dari dulu?" "Dulu belum bisa. Sekarang kan dia keluar kota, jadi rumah kosong," jawab Dimas santai sambil membuka kulkas. "Wah, ada jus mangga. Aku suka ini," teriak Nadia girang lalu bangkit menuju dapur. Rena memejamkan mata. Dapur itu, dapur yang ia tata dengan penuh cinta. Tempat ia menghabiskan pagi-pagi buta membuat sarapan untuk suami, menyiapkan bekal makan siang, mencicipi kuah sop dengan penuh perhatian. Kini ada tangan lain yang membuka laci-laci itu. Tangan asing yang menjamah semuanya tanpa izin. Tak lama, Nadia muncul kembali di ruang tamu dengan 2 gelas jus. Ia lalu naik ke atas, dan suara langkah kakinya terdengar naik ke kamar utama. Rena mengepalkan tangan. "Nggak sopan banget kamu, Nadia," gumamnya lirih. "Kau masuk rumahku, sentuh dapurku, dan sekarang kau naik ke tempat tidurku." Beberapa menit kemudian, kamera yang terpasang di kamar menangkap bayangan Nadia keluar dari kamar mandi dengan mengenakan pakaian tidur, pakaian milik Rena. Dress tidur satin warna biru muda, hadiah ulang tahun dari Dimas sendiri 2 tahun lalu. Nadia membetulkan tali bahu dress itu sambil bercermin. "Ini bajunya istrimu ya?" katanya sambil terkikik. Dimas yang sedang duduk di tempat tidur hanya tersenyum. "Iya, tapi cocok juga kamu pakai." Rena menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Nadia mengenakan bajunya. Di kamarnya. Di rumahnya sendiri. Dan Dimas, tanpa raut bersalah, justru memuji dan menikmatinya. Nadia lalu naik ke ranjang, menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. "Gimana kalau aku pindah ke sini aja? Kan dia sering keluar kota. Rumah ini kosong banget." Dimas tertawa. "Nanti kalau semuanya lancar, kamu bisa di sini selamanya." "Serius, Mas?" "Iya. Pelan-pelan aja. Nanti aku kasih alasan. Bilang dia terlalu sibuk ngurus keluarganya, lupa sama rumah tangga. Biar kelihatan natural." Rena menghapus air matanya yang mulai jatuh. Tapi bukan karena sedih. Kali ini, air mata itu adalah titik akhir dari kesabarannya. Semua yang ia khawatirkan kini nyata. Bahkan lebih parah dari yang ia bayangkan. Dimas tak hanya berselingkuh. Ia membawa wanita lain ke rumah, memberi ruang yang seharusnya milik istri sah, bahkan mulai menyusun alasan untuk menyingkirkannya secara perlahan. "Baik, Dimas," bisik Rena sambil menatap layar ponsel. "Kau pikir aku lemah karena diam. Tapi diamku menyimpan badai." Ia mengambil map berisi semua dokumen dan rekaman, lalu memotret satu persatu dan mengirimkannya ke email pribadi. Ia juga menghubungi Budi malam itu. "Bud, kita percepat. Aku mau semua bukti ini ditayangkan di rapat evaluasi. Bisa bantu?" tanyanya dengan suara berat. "Aku bisa." "Kamu yakin?" "Lebih dari yakin. Aku nggak cuma mau mereka malu. Aku mau semua yang selama ini mereka tipu, tahu siapa mereka sebenarnya." Malam itu, Rena menulis surat pendek dan menjadwalkannya untuk dikirim otomatis ke email kantor Dimas pagi-pagi. Isinya sederhana, hanya 1 kalimat. "Terima kasih telah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Lihat aku besok."
Aku akan jadi tamu kehormatanmu, tapi bukan sebagai istrimu. Dan saat malam makin larut, Dimas dan Nadia tertidur di ranjang Rena, seolah rumah itu benar-benar telah menjadi milik mereka. Mereka tak tahu bahwa semua gerak-gerik mereka sedang direkam. Bahwa semua kebohongan mereka akan ditelanjangi di ruang paling terang, di depan mata semua orang. Dan Rena, wanita yang mereka kira telah pergi, justru sedang mempersiapkan panggung paling besar dalam hidup mereka. Besok, tak akan ada lagi sembunyi. Besok, topeng akan robek. Dan Rena akan berdiri, bukan sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai wanita yang tak bisa dikalahkan. Pagi itu, suasana kantor Dimas tampak berbeda dari biasanya. Staf sibuk menyiapkan ruang rapat utama yang berada di lantai 4. Karpet digelar, proyektor dinyalakan, dan sebuah meja panjang ditata rapi dengan gelas-gelas kaca dan minuman segar. Di sudut ruangan, tampak beberapa karangan bunga bertuliskan, "Selamat ulang tahun Pak Dimas," dipesan oleh Rena diam-diam dari seminggu sebelumnya. Semua orang mengira ini adalah kejutan ulang tahun untuk manajer favorit mereka, Dimas Pratama. Tak ada yang mencurigai apapun. Bahkan Dimas sendiri tampak sumringah saat naik ke lantai 4, mengenakan kemeja putih dan dasi biru, menyambut rekan-rekan yang menyalaminya. Di belakangnya, Nadia tampak manja seperti biasa, menenteng map sambil sesekali membisikkan sesuatu ke telinga Dimas. "Wah, aku nggak nyangka loh kantor bisa segitunya nyiapin acara kayak gini. Kamu pasti biang keroknya ya?" tanya Dimas setengah bercanda pada Nadia. Nadia hanya terkikik dan pura-pura mengangkat bahu. "Mungkin. Tapi katanya ini kejutan dari pihak HR juga." Dimas mengangguk. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pagi itu, Rena telah mempersiapkan skenario yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Setengah jam sebelum acara dimulai, beberapa orang berpakaian rapi masuk ke gedung kantor. Seorang wanita berkacamata dengan blazer hitam adalah notaris yang Rena undang. Di sebelahnya, seorang pria berkoper besar dan berjas adalah pengacara yang telah bekerja sama dengan Rena sejak sebulan lalu. Dan tak lama, dua orang yang sangat dikenal Dimas juga muncul, kedua orang tuanya. Pak Surya dan Bu Nur, orang tua Dimas, berjalan masuk dengan wajah penasaran. Mereka sempat kaget ketika beberapa staf kantor menyambut mereka dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Pak. Silakan langsung ke lantai 4, Bu," sapa resepsionis. Mereka menoleh satu sama lain, lalu naik ke atas tanpa tahu bahwa anak mereka akan segera menerima pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Pukul 9 tepat, ruang rapat sudah terisi penuh. Seluruh kepala divisi dan beberapa perwakilan HR telah duduk di kursi masing-masing. Dimas berdiri di depan layar proyektor, memegang mikrofon sambil tertawa kecil. "Saya benar-benar nggak menyangka akan dapat kejutan seperti ini. Tapi ya, ulang tahun memang momen spesial ya, apalagi kalau dirayakan bareng keluarga kantor." Semua orang tersenyum dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan bersorak. Dimas tampak menikmati momen itu. Namun, dari sudut ruangan, seorang OB berdiri diam. Rambutnya dikuncir, wajahnya tanpa riasan mencolok, seragam biru tua khas cleaning service masih melekat di tubuhnya. Tak ada yang memperhatikannya. Tak ada yang menganggap kehadirannya penting. Ia hanya si OB yang selama ini mereka abaikan. Tapi kali ini berbeda. Saat Dimas hendak mengakhiri pidatonya, seorang staf mematikan lampu ruangan. Proyektor mulai menampilkan video yang telah dipersiapkan. Ini apa?" gumam beberapa orang. Layar memperlihatkan video dengan label tanggal, waktu, dan lokasi. Terdengar suara Dimas. "Tenang aja. Aku bilang ke Rena kalau aku ada dinas luar kota. Dia pasti percaya. Dia kan gak pernah curiga apa-apa." Kemudian muncul wajah Nadia, tertawa sambil menyandarkan kepala ke bahu Dimas. "Kalau nanti jadi ke Bandung, jangan lupa bawa aku ya, Pak." Ruang rapat mendadak sunyi.
Dimas membeku. Nadia memucat. Beberapa staf mulai saling memandang. Video berganti ke rekaman kamera CCTV rumah Dimas. Tampak Nadia masuk ke dalam rumah bersama Dimas. Lalu muncul adegan di dapur saat Nadia mengenakan pakaian tidur milik Rena. Terlihat jelas Nadia menyentuh barang-barang pribadi Rena, seolah rumah itu adalah miliknya. Bu Nur menahan napas. Pak Surya berdiri dari kursinya. "Apa ini, Mas?" tanya Pak Surya dengan suara tegas dan berat. "Bapak, ini." Dimas tak sanggup menjawab. Nadia sudah menunduk. Wajahnya tak berani menoleh kemanapun. Dan saat itulah, OB yang selama ini berdiri diam di sudut ruangan, maju perlahan ke tengah ruangan. Semua mata menoleh. Ada yang mulai bertanya-tanya. Siapa dia? Kenapa dia ikut campur? Rena melepas kacamata tebalnya. Ia menarik lepas kunciran rambutnya. Lalu ia berdiri tegap, memandang seluruh isi ruangan. Semua yang melihat wajahnya langsung terdiam. "Rena," suara Bu Nur tercekat. Mata Dimas membelalak. Nadia melangkah mundur dengan tubuh gemetar. "Iya, aku Rena," katanya pelan, namun tegas. "Bukan OB. Bukan Rita. Tapi istri sah dari Dimas Pratama." Suasana ruang rapat mendadak meledak. Bisik-bisik langsung terdengar di segala penjuru. Beberapa bahkan sampai menutup mulut mereka sendiri karena syok. Rena melangkah maju ke depan, berdiri di samping layar proyektor. "Selama 2 bulan terakhir, aku menyamar menjadi OB di kantor ini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, apakah suamiku masih setia atau sudah berubah." Ia menatap langsung ke arah Nadia. "Ternyata, bukan hanya berubah. Tapi kau, Nadia, telah merusak rumah tanggaku. Kau masuk ke rumahku, memakai bajuku, duduk di ranjangku, dan mempermainkan kesetiaanku." Nadia menunduk, tangannya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku. Rena menoleh ke Dimas. "Dan kamu, suamiku, kamu tak hanya berselingkuh. Kamu mempermalukan aku, menghancurkan kepercayaan, lalu mencoba menyingkirkanku pelan-pelan. Tapi kamu lupa satu hal, aku bukan wanita bodoh." Dimas mencoba bicara. "Ren, aku bisa jelaskan." "Cukup," bentak Pak Surya. "Kamu mau jelaskan apa lagi? Semua sudah jelas di video. Itu kamu, Dimas. Itu kamu yang bilang rumah tangga kalian sudah hambar. Itu kamu yang bilang Rena tidak tahu apa-apa." Rena menoleh ke arah notaris dan pengacaranya. "Di meja itu," katanya pelan, "ada dokumen gugatan cerai dan pembagian harta. Ada juga surat resmi tentang seluruh rekaman yang telah disahkan oleh notaris. Semua akan saya serahkan ke pengadilan hari ini." Bu Nur menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah. Ia tak pernah menyangka anaknya bisa sekejam ini. Rena kembali bicara, kali ini kepada semua yang hadir. "Saya tidak membuat semua ini untuk mempermalukan, tapi untuk membuka mata kalian. Bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang yang paling kita percayai. Saya ingin kalian tahu, betapa mudahnya wanita seperti saya dianggap lemah, hanya karena memilih diam." Ia menoleh ke Nadia. "Kau boleh ambil Dimas. Tapi jangan kaget kalau yang kau dapatkan nanti hanya sisa-sisa pria yang telah mengkhianati orang yang paling mencintainya." Dimas terduduk lemas di kursi. Wajahnya pucat. Nadia hanya bisa menangis pelan, tak berani menatap siapapun. Rena mengambil dokumen dari atas meja, menyerahkannya ke pengacara. Ia menghela napas panjang, lalu menatap semua orang satu persatu. "Terima kasih telah hadir dalam pesta ulang tahun yang sesungguhnya," katanya dengan senyum tipis. "Karena hari ini, bukan hanya ulang tahun Dimas yang kita rayakan, tapi juga kelahiran Rena yang baru. Wanita yang tak akan lagi diam. Wanita yang tak bisa dipermainkan."
Setelah itu, ia melangkah keluar dari ruangan dengan tenang. Rambutnya terurai. Bajunya sederhana. Tapi langkahnya mantap, penuh wibawa. Ia tak menoleh ke belakang, tak melihat Dimas yang masih terpaku, atau Nadia yang menangis di pojok ruangan. Karena mulai hari itu, Rena bukan lagi istri yang mengalah. Ia adalah wanita yang telah membuka kedok. Dan dunia telah melihat siapa sebenarnya yang paling lemah, dan siapa yang paling kuat. Ruang rapat itu masih hening, walau video telah selesai diputar. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi tepuk tangan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menggantung berat di udara. Seolah semua orang baru saja menyaksikan sebuah drama tragis yang tak disangka-sangka akan terjadi di depan mata mereka sendiri. Wajah-wajah yang tadi tampak penuh semangat kini berubah menjadi sorot mata tak percaya, kaget, dan tak sedikit yang menunduk karena malu pernah menyanjung Dimas dan Nadia. Nadia, yang biasanya tampil anggun dan percaya diri, kini terduduk lemas di sudut ruangan. Wajahnya pucat, air matanya terus mengalir tanpa mampu ia bendung. Ia sudah kehilangan kendali atas dirinya. Pundaknya gemetar, dan napasnya tidak beraturan. Pakaian yang biasanya ia banggakan kini seperti tak berarti apa-apa. Karena ia tahu, harga dirinya telah dilucuti habis oleh rekaman-rekaman yang diputar barusan. Dimas juga tidak jauh berbeda. Ia hanya bisa tertunduk, kedua tangannya menggenggam lutut dengan kaku. Tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Beberapa kali ia berusaha membuka mulut, namun tak satupun kalimat mampu menjawab apa yang baru saja diperlihatkan oleh istrinya sendiri, Rena. Ia tak sanggup menatap siapapun, termasuk orang tuanya sendiri yang kini memandangnya dengan wajah murka dan kecewa. Pak Surya berdiri, kedua tangannya mengepal. "Kamu tegas sekali, Mas," ucapnya dengan suara gemetar. "Kami percaya kamu lelaki yang bertanggung jawab. Tapi apa ini? Kau bawa wanita lain ke rumah, keranjang istrimu sendiri? Itu rumah orang tuamu membelikanmu setelah pernikahan. Apa kau sudah buta sepenuhnya?" Dimas tak menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi air mata itu tak mampu membela semua yang telah ia perbuat. Ia tidak punya alasan, tidak punya kata-kata, karena semua bukti telah menelanjangi kebohongannya hingga tak bersisa. Nadia hanya bisa memohon pelan, "Bu, saya minta maaf." Namun, belum sempat ia melanjutkan, HRD kantor berdiri dari kursinya dan berkata tegas, "Atas nama perusahaan, kami menyatakan bahwa mulai hari ini, Nadia Oktaviani resmi diberhentikan dari posisi sekretaris manajer. Kami tidak mentolerir pelanggaran etika dan profesionalisme seperti ini, terutama karena ini menyangkut penyalahgunaan kepercayaan serta nama baik perusahaan." Nadia membelalakan mata. "Tunggu. Saya bisa jelaskan. Tolong jangan pecat saya," katanya panik. Ia memalingkan wajah ke arah Dimas, seolah berharap sang pria akan membelanya. Tapi Dimas hanya terdiam, menunduk dalam rasa malu. Ia tak mampu menyelamatkan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Tak ada pembelaan. Tak ada pembenaran. Yang tersisa hanyalah aib yang telah disaksikan puluhan pasang mata. Bu Nur berjalan mendekati Rena yang masih berdiri tegak di depan layar proyektor. Wanita parubaya itu memandang Rena dengan air mata berlinang. "Rena, maafkan Ibu. Kami benar-benar tidak tahu ini semua terjadi. Ibu merasa malu, merasa gagal sebagai orang tua. Kami terlalu percaya pada Dimas. Kami terlalu menyepelekanmu." Rena menatap wajah mertua yang dulu sempat mencurigainya saat rumah tangga goyah. Tapi kini, tak ada dendam di mata Rena. Yang ada hanyalah luka yang telah menjelma jadi ketegasan. Ia tersenyum tipis dan menjawab dengan nada pelan namun mantap, "Saya tidak pernah minta pembelaan, Bu. Saya hanya ingin kebenaran. Saya berdiri di sini bukan untuk dikasihani, tapi agar tidak ada lagi perempuan yang diremehkan hanya karena memilih diam."
Bu Nur menggenggam tangan Rena. Kalau kamu ingin pulang ke rumah, kamu boleh pulang. Kami akan usir Dimas dari sana. Kami tahu kamu perempuan baik. Namun Rena menggeleng perlahan. Saya tidak ingin merebut rumah yang sudah tidak ada jiwanya lagi, Bu. Biarkan rumah itu jadi tempat perenungan Dimas. Saya ingin melangkah keluar dari cerita ini, tapi tetap dengan martabat. Semua mata kini tertuju pada Rena. Ia menoleh ke pengacaranya yang telah berdiri di pojok ruangan. Pria itu menyerahkan sebuah map hitam bersegel. Di dalamnya, terdapat semua dokumen yang telah dipersiapkan sejak lama oleh Rena. Ia membuka lembar pertama, lalu mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. Ini adalah surat cerai. Sudah ditandatangani oleh saya sejak seminggu lalu. Saya hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkannya secara langsung. Rena melangkah ke arah Dimas dan menaruh map itu di meja di depannya. Aku sudah memaafkan, Mas. Tapi aku tidak akan melupakan. Aku sudah menandatangani surat cerai ini, dan kamu bisa menandatanganinya hari ini juga. Atau aku akan lanjutkan proses hukum sampai selesai. Pilihan ada di tanganmu. Tapi satu hal yang pasti, aku tak ingin lagi menjadi istrimu. Dimas mendongak perlahan. Matanya bengkak. Suaranya gemetar. Ren, jangan gitu. Aku nyesel, Ren. Aku hilaf. Aku cuma butuh perhatian. Kamu sibuk, kamu. Cukup. Rena memotong tajam. Suaranya tidak keras, tapi membuat seisi ruangan kembali diam. Jangan salahkan aku karena sibuk. Aku sibuk karena kita punya rumah untuk dibayar. Karena kamu belum cukup mapan dulu. Aku bekerja siang malam buat kita. Aku nggak pernah lelah mengurusmu. Tapi kamu malah memilih wanita lain hanya karena dia bisa tertawa lebih manja. Dimas tertunduk lagi. Tak bisa membantah satupun. Aku pergi bukan karena aku lemah, lanjut Rena. Tapi karena aku terlalu kuat untuk terus tinggal di pernikahan yang sudah tidak punya rasa hormat. Semua orang yang hadir terpaku. Tidak sedikit yang menitikkan air mata. Beberapa staf wanita bahkan tampak menggigit bibir, menahan emosi yang bercampur antara kagum dan haru. Mereka tidak menyangka wanita yang selama ini hanya dikenal sebagai istri manajer, bisa berdiri setegas itu. Tanpa menunggu jawaban dari Dimas, Rena membalikkan tubuh dan berjalan keluar dari ruang rapat. Langkahnya pelan tapi penuh keyakinan. Tak ada air mata di wajahnya. Tak ada rasa takut. Ia tidak menoleh ke belakang, tak tertarik melihat wajah Dimas yang kehilangan segalanya dalam satu pagi. Di luar ruangan, udara terasa lebih ringan. Matahari mulai bersinar terang, menyinari wajah Rena yang terlihat lelah namun lapang. Ia menoleh ke arah Pak Surya dan Bu Nur yang berdiri di lorong, menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Terima kasih karena sudah datang, ucap Rena pelan. Pak Surya menunduk dalam-dalam. Kami yang seharusnya minta maaf. Kami terlalu percaya pada Dimas dan buta terhadap sikapmu yang sebenarnya jauh lebih bijak. Kami kehilangan menantu terbaik karena anak kami sendiri. Rena hanya tersenyum samar. Saya tidak hilang, Pak. Saya hanya memilih berjalan di jalan saya sendiri. Yang penting, saya sudah melakukan yang terbaik sebagai istri. Selebihnya, Tuhan yang menilai. Tanpa banyak kata, Rena melangkah keluar dari gedung kantor dengan tenang. Di dadanya masih tersisa luka. Tapi kini luka itu telah berubah menjadi pelajaran. Hari ini ia kehilangan suami, tapi mendapatkan kembali dirinya sendiri. Ia tak lagi menjadi bayangan dalam hidup orang lain. Ia kini adalah Rena, wanita yang memilih keluar dengan kepala tegak, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang. Dan semua yang menyaksikannya hari itu tahu, rasa malu yang menimpa Dimas dan Nadia bukan rasa malu biasa. Itu adalah malu yang tak terbayarkan. 3 bulan telah berlalu sejak Rena meninggalkan kehidupan lamanya.
Sejak hari itu, ia benar-benar memulai dari awal. Tak ada lagi rumah yang pernah ia huni bersama Dimas. Tak ada lagi kamar tidur dengan cat biru langit, dapur yang dulu ia rawat penuh cinta, atau kebiasaan menyeduh kopi pagi untuk pria yang kini tinggal kenangan. Tapi yang ia miliki kini jauh lebih berarti, kebebasan, harga diri, dan ketenangan. Kontrakan kecil yang dulunya menjadi tempat ia menyusun bukti pengkhianatan, kini disulap menjadi dapur produksi. Dari dapur sederhana itulah Rena memulai bisnis catering rumahan, mengandalkan resep-resep turun-temurun dari ibunya. Setiap hari, ia memasak sendiri pesanan pelanggan. Mulai dari nasi kotak untuk rapat kantor, prasmanan kecil-kecilan, hingga menu diet sehat untuk komunitas ibu-ibu muda di lingkungan sekitar. Ia menamai bisnisnya Dapur Rena, nama yang sederhana, tapi punya makna dalam. Dapur itu adalah simbol perjalanan hidupnya. Dari air mata menjadi cita rasa, dari pengkhianatan menjadi perjuangan, dari kejatuhan menjadi kekuatan. Pada awalnya, Rena sempat merasa ragu. Ia bukan orang yang ahli dalam marketing, tak menguasai strategi penjualan online seperti para pengusaha muda di luar sana. Tapi ia punya satu hal yang mereka tidak punya, ketulusan dan cerita. Banyak pelanggan yang tertarik bukan hanya karena rasa makanannya yang lezat, tapi juga karena kisah di balik usahanya. Tanpa ia sadari, Dapur Rena mulai viral di media sosial, terutama setelah seorang food blogger lokal menulis ulasan tentangnya. Ini bukan sekadar makanan, tulis si blogger, tapi perjuangan seorang wanita yang bertahan dari badai, lalu berdiri dengan kepala tegak sambil membawa panci dan sendok kayu sebagai senjatanya. Kini, Rena tak lagi memasak sendiri. Ia telah mempekerjakan 2 orang asisten dapur, serta 1 admin muda yang mengelola media sosial dan menerima pesanan. Rumah kontrakan itu pun disulap menjadi 2 lantai, dengan dapur bersih di atas dan ruang konsultasi di bawah untuk calon klien. Dalam waktu yang singkat, Dapur Rena tumbuh pesat dan menjadi langganan beberapa perusahaan besar untuk acara kantor bulanan mereka. Namun yang membuat Rena bahagia bukanlah omzet yang terus meningkat. Kebahagiaannya datang dari hal-hal kecil yang dulu kerap ia abaikan. Seperti makan siang bersama ibu di teras rumah, tertawa lepas dengan sahabat lamanya, atau duduk diam di sore hari sambil membaca buku yang sempat terlupakan. Ia mulai kembali menemukan dirinya. Kini, Rena kembali memiliki waktu untuk dirinya sendiri, tanpa harus menyenangkan siapapun. Tak ada lagi ponsel berdering dari suami yang minta ditransfer uang. Tak ada lagi tekanan dari mertua yang menyuruhnya lebih sabar saat hatinya dilukai. Tak ada lagi rasa takut akan kehilangan, karena semuanya telah hilang, dan anehnya, ia justru merasa lebih utuh dari sebelumnya. Sementara itu, kabar tentang Dimas dan Nadia beredar tak terbendung. Setelah pemecatan Nadia dari perusahaan, banyak kantor menolak melamarnya karena reputasi buruknya telah tersebar luas. Ia terpaksa menjual mobil yang dulu dibeli Dimas sebagai hadiah, dan menumpang di rumah kakaknya sambil membuka jasa freelance yang tak kunjung laku. Nadia hidup dalam ketidakpastian. Gaya hidup mewahnya menghilang. Ia tak lagi bisa berdandan dengan tas mahal atau duduk di kafe-kafe mewah seperti dulu. Sahabat-sahabatnya menjauh satu persatu. Dunia yang dulu ia banggakan runtuh perlahan, bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Sedangkan Dimas, setelah diturunkan jabatannya oleh perusahaan dan dipindahkan ke cabang kecil di luar kota, hidupnya berubah drastis. Ia mencoba menyusun ulang hidupnya. Tapi rasa malu, penyesalan, dan stigma membuatnya sulit melangkah. Ia beberapa kali mengirim pesan pada Rena, berharap bisa berbicara secara baik-baik. "Ren, aku tahu aku salah. Aku nyesel banget. Boleh nggak kita ketemu sebentar aja? Ren, aku cuma ingin minta maaf, nggak lebih." Namun Rena tak pernah membalas. Ia memilih diam. Ia tahu, maaf bukan sesuatu yang harus diberikan hanya karena pelaku merasa bersalah.
Maaf adalah tentang penyembuhan. Dan ia sudah sembuh, bahkan tanpa perlu bertemu. Suatu pagi, saat Rena sedang duduk di balkon sambil menyesap teh hangat, seorang kurir datang mengantarkan sebuah surat. Tanpa pengirim, hanya tertulis, untuk Rena. Saat dibuka, di dalamnya ada tulisan tangan Dimas. Isinya sederhana. Aku hanya ingin bilang, kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku temui. Maaf karena pernah mengkhianatimu. Dan terima kasih sudah mengajariku arti kehilangan. Rena menatap surat itu lama. Lalu ia melipatnya pelan dan membuangnya ke tempat sampah tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia tidak membenci Dimas. Ia hanya sudah melepaskannya. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Hanya kelegaan, bahwa masa lalu telah ditutup rapat dengan elegan. Tak lama kemudian, Rena diminta menjadi narasumber dalam seminar komunitas perempuan. Temanya, menjaga harga diri dalam pernikahan yang tak setia. Awalnya, ia menolak. Tapi setelah melihat antusiasme dan banyaknya wanita yang merasa kisahnya menginspirasi, Rena akhirnya bersedia. Di atas panggung sederhana, dengan mikrofon di tangan dan ratusan mata menatapnya, Rena berbicara dengan lembut tapi penuh keyakinan. Dulu, saya kira mempertahankan pernikahan adalah hal paling mulia, ucapnya. Tapi sekarang saya tahu, yang paling mulia adalah mempertahankan harga diri. Kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita, tapi bukan berarti kita harus terus tinggal di sampingnya. Tepuk tangan riuh terdengar. Beberapa wanita tampak meneteskan air mata, merasakan kekuatan yang terpancar dari sosok yang berdiri di depan mereka. Rena bukan hanya sekadar ibu rumah tangga yang dikhianati. Ia adalah simbol bahwa luka bisa menjadi pelita, bahwa perempuan bisa bangkit dan berdiri kembali tanpa harus mengemis cinta. Kini, hidup Rena terasa lebih bermakna. Ia tidak lagi menanti cinta dari orang lain. Ia sudah mencintai dirinya sendiri. Dan disitulah, ia menemukan cinta sejati, bukan dari pelukan pria yang memujinya, tapi dari dalam dirinya sendiri yang sudah pulih, kuat, dan penuh martabat. Pada suatu sore, saat ia duduk di halaman belakang rumah sambil menata bunga, ibunya duduk di sebelahnya dan berkata, "Kamu sekarang jauh lebih cantik, Nak." Rena menoleh dan tersenyum. "Karena aku sudah selesai menangis, Bu. Sekarang aku hidup, bukan bertahan." Dan benar, Rena bukan lagi wanita yang pernah disakiti. Ia adalah wanita yang memilih hidup baru, hidup yang lebih bermartabat, lebih damai, dan lebih bahagia. Ia tak punya banyak, tapi ia punya segalanya. Karena ia tahu, harga diri tak bisa dibeli. Dan cinta sejati tak akan pernah datang dari pengkhianatan. Dalam hidup, kita mungkin tidak bisa memilih bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita bereaksi. Tidak semua luka perlu dibalas dengan amarah. Kadang, cara terbaik untuk membalas adalah dengan membuktikan bahwa kita bisa berdiri lebih kuat tanpa mereka yang telah menyakiti kita. Jika kamu sedang berada di titik lemah dalam hidupmu, dikhianati, diremehkan, atau dilukai, ingatlah kisah Rena. Ia bukan superwoman, tapi ia berani memilih untuk pergi demi menjaga martabatnya. Bukan karena ia tidak sanggup bertahan, tapi karena ia tahu bahwa bertahan dalam hubungan yang penuh kebohongan bukanlah bentuk kekuatan, melainkan bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Jangan takut untuk melepas sesuatu yang merusakmu. Karena kadang, kehilangan adalah pintu menuju kehidupan yang lebih jujur, lebih damai, dan lebih penuh cinta pada diri sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita Rena memberi kekuatan, penghiburan, dan inspirasi bagi siapapun yang membacanya. Jangan pernah lupa, kamu berharga, kamu layak dicintai dengan setia, dan kamu pantas hidup dalam kebenaran. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetap kuat, tetap bersinar, dan tetap menjadi dirimu yang paling berharga.